Semangat pagi dan selamat pagi anak-anakku kelas 7A dan sampai dengan 7D SMP Negeri 20 Surakarta. Bertemu kembali dengan Bu Grace dalam pembelajaran jarak jauh mata pelajaran PPKN. Baik anak-anak, kita tetap melakukan prokes ya, karena menghadapi pandemi ini. Apa yang kita lakukan? Ya, kita tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan juga tidak bergerombolan, ya, atau tetap di rumah, tidak kemana-mana. Anak-anakku, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, lebih baik kita berdoa lebih dahulu agar apa yang kita pelajari itu sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan dan kita bisa dimampukan Tuhan untuk mempelajari atau memahami pelajaran ini. Berdoa dimulai. Baik anak-anak, sudah siap untuk belajar? Sudah siapkan buku paket, buku catatan dan buku tugas? Ya, kalau sudah kita akan mulai tentang keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika yang bagian yang kedua. Karena kemarin kita sudah belajar tentang keberagaman suku bangsa di Indonesia. Pada saat ini kita akan belajar keberagaman agama dan kepercayaan di Indonesia. Anak-anak yang Ibu kasih, kalian bisa lihat gambar. Ya. Di situ ada bangunan tempat ibadah. Ya, yang menggambarkan agama di Indonesia. Ternyata agama di Indonesia ini beragam. Keberagaman dalam kehidupan beragama di Indonesia itu artinya bahwa penduduk Indonesia memeluk agama yang berbeda-beda dalam kehidupannya. Dengan demikian, penduduk Indonesia ada yang memeluk agama dan ada yang menganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Meskipun memeluk agama dan keyakinan yang berbeda-beda, mereka tetap merupakan satu keluarga besar, yaitu satu bangsa, bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia pada dasarnya adalah bangsa yang religius, yaitu bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, bangsa Indonesia mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa dan melaksanakan perintahnya serta menjauhi larangannya. Nah, oleh sebab itulah di Indonesia ada berbagai macam agama. Kalau kita lihat di situ ada berapa anak-anak? Iya, ada 6. Ya, perhatikan gambar tempat ibadah ini. Kemudian, tahukah kalian mengapa Indonesia memiliki keragaman agama? Ya, itu dikarenakan Indonesia memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Kemarin kita sudah belajar bahwa kekayaan alam Indonesia itu sangat diminati oleh bangsa lain dan ditunjang dengan letak Indonesia yang strategis sehingga Indonesia didatangi oleh bangsa-bangsa asing. Dan inilah yang membuat para pedagang dari bangsa-bangsa lain banyak berdatangan. Selain berdagang, mereka juga menyebarkan ajaran agama. Contohnya, agama Hindu dan Buddha dibawa oleh bangsa India yang sudah lama berdagang di Indonesia, yaitu sekitar abad ke-2 sampai abad yang ke-5. Ajaran agama Islam dibawa oleh pedagang Gujarat dan Persia serta Arab sekitar abad ke-7 sampai 13. Kemudian pada abad
16 kedatangan bangsa Eropa membawa ajaran agama Kristen dan Katolik, dan juga pedagang dari Cina yang menganut agama Konghucu. Berbagai ajaran agama diterima oleh bangsa Indonesia, karena masyarakat Indonesia sebetulnya sudah mengenal agama atau kepercayaan seperti animisme dan dinamisme, yang merupakan kepercayaan asli bangsa Indonesia yang muncul pada masa pra-aksara. Agama mengajarkan kepada umatnya agar berbuat baik dan benar. Melakukan kebaikan dan menegakkan kebenaran adalah perintah Tuhan yang wajib dilaksanakan. Kesadaran beragama merupakan wujud keyakinan manusia terhadap keberadaan Tuhan yang Maha Esa. Ya, kalian sebagai pelajar wajib mempunyai sikap taat dalam beragama, yaitu dengan menjalankan segala perintah ajaran agama dan menjauhi semua larangan agama yang kalian anut. Dalam pergaulan sehari-hari, tentu kalian sering berjumpa keberagaman agama. Mungkin di antara kalian ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen, dan juga agama Katolik, mungkin juga Hindu, Buddha, dan Konghucu. Tetapi ternyata keberagaman agama ini tidak boleh menjadi penghambat dalam kita bergaul. Setiap pelajar harus mengembangkan sikap toleransi, hormat menghormati, dan bekerja sama antar pemeluk agama serta kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga terwujudlah kerukunan hidup di dalam masyarakat kita. Ya, kalian tadi sudah tahu ada berapa agama yang disahkan oleh pemerintah Indonesia, yaitu ada 6. Selain itu juga kepercayaan masih, ya, kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa masih tetap ada di Indonesia. Nah, setiap agama di Indonesia ini mempunyai tempat ibadah, ada pemimpinnya, mempunyai kitab suci sebagai dasar dalam ajaran agama, dan juga mempunyai hari raya serta lembaga. Ya, contohnya Islam, tempat ibadahnya masjid, pemimpinnya ulama, kitab sucinya Al-Quran, hari rayanya Idul Fitri, Idul Adha. Ada yang lain? Iya, tentu masih ada, yaitu 1 Muharram. Kemudian Isra Mi'raj, ya. Kemudian juga ada yang lain. Kemudian Kristen, tempat ibadahnya gereja, pemimpinnya pendeta, kitab sucinya Alkitab atau sering disebut Injil. Hari rayanya ada Natal, ada Paskah, selain itu ada Jumat Agung, kemudian ada turunnya Roh Kudus, ya, serta kenaikan Yesus Kristus ke surga. Kemudian Katolik, sama dengan Kristen, tempat ibadahnya gereja, tapi pemimpinnya disebut pastor. Kitab sucinya sama, Alkitab atau Injil. Hari rayanya juga sama dengan Kristen. Kemudian Hindu, tempat ibadah pura, pemimpinnya pedanda, kitabnya Weda, hari rayanya Nyepi, Galungan, kemudian juga ada Kuningan, dan lain sebagainya. Kemudian Buddha, tempat ibadah wihara, pemimpinnya biksu, kitab sucinya Tripitaka, kemudian hari rayanya Waisak atau sering disebut Trisuci Buddha. Kemudian Konghucu, tempat ibadah kelenteng, pemimpinnya Haksu, kitab sucinya Sisu Wujing, dan hari rayanya Imlek. Anak-anakku yang Ibu kasih,
Kemudian setiap agama di Indonesia mempunyai lembaga. Ya, contohnya Islam, itu lembaga keagamaannya namanya MUI, Majelis Ulama Indonesia. Kemudian untuk Kristen Protestan, PGI, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Untuk Katolik, KWI, Konferensi Wali Gereja di Indonesia. Untuk Hindu, PHDI, Parisada Hindu Dharma di Indonesia. Kemudian Buddha, Walubi, Perwakilan Umat Buddha Indonesia. Serta Konghucu yaitu Matakin, Majelis Tinggi Konghucu Indonesia. Kemudian apa fungsi dari lembaga keagamaan tersebut? Yang pertama, tempat untuk membahas dan menyelesaikan segala masalah yang menyangkut keagamaan. Yang kedua, sebagai media menyampaikan gagasan yang bermanfaat bagi pembangunan umat dan bangsa. Yang ketiga, sebagai wahana silaturahmi yang dapat menumbuhkan rasa persaudaraan dan kekeluargaan. Yang keempat, tempat berdialog di antara sesama anggota antar kelompok agama. Kemudian di dalam kita menganut agama, itu kita harus saling menghargai, saling menghormati, atau saling toleransi. Dalam mewujudkan kesatuan dan persatuan Indonesia, tentu saja dibutuhkan masyarakat yang saling bertoleransi, saling menghormati satu dengan yang lain. Karena keberagaman agama ini menjadi salah satu tantangan. Karena dengan banyaknya agama dan kepercayaan yang berbeda-beda, maka sangat mungkin terjadi miskomunikasi atau kesalahpahaman. Selain itu, mungkin pula muncul kekesalan karena tradisi ataupun ritual salah satu keyakinan mungkin tidak dapat diterima oleh agama lainnya. Hal ini tidak terlepas dari pandangan tiap penganut agama terhadap status sosial yang dimiliki oleh penganut agama lainnya. Terkadang ada yang memandang lebih rendah atau sekedar berbeda, sehingga menyebabkan miskomunikasi atau perbedaan pandangan. Padahal jika kita perhatikan, semua agama mengajarkan toleransi dan saling mengasihi dan membantu antar manusia. Tidak ada agama yang mengajarkan peperangan atau konflik atau permusuhan. Kekerasan hanya dilaksanakan jika sudah tidak ada jalan lain dan memang dalam kondisi terancam. Oleh sebab itu, masyarakat Indonesia harus senantiasa mengingat nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, terutama yang bermuara pada kesatuan dan persatuan Indonesia ketika menjalankan kehidupan sehari-hari. Masyarakat Indonesia juga harus mengingat bahwa semua orang memiliki hak yang sama. Jangan sampai tindakan kita melanggar hak-hak yang dimiliki oleh orang lain. Selain norma agama, ada pula norma kesusilaan dan norma hukum yang harus dipatuhi di beberapa tempat. Norma kebudayaan dan adat pun masih cukup kental dalam kehidupan sehari-hari. Kita juga harus senantiasa ingat, meskipun sila pertama Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa, keempat sila lainnya bercerita tentang kehidupan bermasyarakat dan Indonesia yang bersatu. Oleh karena itu, kita harus senantiasa menyeimbangkan antara semua norma dan ideologi tersebut. Jangan sampai kita mementingkan satu, tetapi tidak memperhatikan sama sekali yang lainnya, karena pasti akan menghasilkan konflik atau permusuhan. Jangan sampai agama yang bertujuan untuk menyatukan orang-orang dan mewujudkan masyarakat madani malah digunakan untuk memecah belah dan menciptakan konflik di masyarakat. Oleh sebab itu, kita tetap harus
menjaga kedamaian dengan menghargai toleransi. Demikian anak-anak untuk pembelajaran kita minggu ini. Nanti kalau ada yang kurang jelas silahkan kalian bertanya pada saat pertemuan melalui Google Meet ya. Dan jangan lupa nanti dikerjakan untuk tugasnya yang bisa kalian lihat melalui e-learning. Selamat belajar, salam sehat, Tuhan memberkati.